Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel kami Catatan Harian Kuliah. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin jarang dibicarakan, namun sangat penting untuk kesehatan kita. Nah, apakah teman-teman pernah memperhatikan jika air kencing kalian berbusa? Mungkin sebagian dari teman-teman menganggap hal itu sepele. Namun, tahukah bahwa kondisi ini bisa menjadi tanda awal dari masalah kesehatan yang lebih serius? Nah, air kencing yang berbusa bisa disebabkan oleh berbagai faktor nih, mulai dari yang tidak berbahaya hingga yang memerlukan perhatian medis segera. Dalam video ini, kita akan membahas penyebab, tanda-tanda yang perlu diwaspadai, dan kapan harus segera berkonsultasi dengan dokter. Nah, kita tahu ya bahwasanya kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi kita. Nah, untuk itu tetaplah bersama kami untuk informasi yang lebih mendalam dan praktis mengenai topik mengapa nih air kencing kok bisa berbusa. Agar lebih tahu penyebab dan informasi lengkapnya, mari kita simak penjelasan selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa nih untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kesehatan yang informatif lainnya ya. Air kencing yang berbusa umumnya dianggap normal jika hanya terjadi sesekali. Namun, bila kondisi tersebut terjadi terus-menerus atau disertai dengan gejala lain, nah teman-teman perlu waspada nih. Hal ini karena urin yang tampak berbusa bisa menjadi tanda penyakit serius yang sedang kita derita. Normalnya, air kencing berbusa dapat terjadi karena kandung kemih itu penuh, sehingga air kencing mengalir cepat dan berbuih ketika dikeluarkan. Sedangkan kondisi air kencing berbusa yang tidak normal biasanya juga disertai dengan tanda lain, nah seperti urin berwarna keruh atau bahkan berdarah. Nah, kira-kira penyebab air kencing yang berbusa apa ya? Nah, selain disebabkan oleh kandung kemih yang penuh, ada beberapa kondisi yang juga menjadi penyebab air kencing berbusa. Di antaranya, yang pertama, kandung kemih penuh dengan urin. Urin yang tampak berbusa bisa jadi karena kandung kemih terisi penuh dengan urin. Saat kandung kemih terlalu penuh, urin yang keluar akan lebih deras sehingga menyebabkan terbentuknya gelembung atau buih di toilet. Nah, kemudian yang kedua, dehidrasi. Terkadang kencing berbusa pun bisa terjadi apabila jumlah zat larut dalam urin seperti gula, garam, atau protein lebih tinggi daripada air. Kondisi ini dapat terjadi jika teman-teman kurang minum air atau sedang mengalami dehidrasi yang parah. Nah, kemudian yang ketiga, mengkonsumsi obat. Obat-obatan tertentu yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih misalnya, nah ini juga bisa membuat air seni tampak berbusa nih teman-teman. Kemudian yang keempat, ejakulasi retrograde. Penyebab kencing berbusa lainnya adalah ejakulasi retrograde, yaitu suatu kondisi yang terjadi pada pria ketika air mani masuk ke dalam kandung kemih. Kemudian yang kelima, adanya proteinuria atau dalam bahasa awam yaitu ginjal yang bocor. Nah, proteinuria atau albuminuria merupakan kondisi di mana jumlah kandungan protein dalam urin melebihi ambang batas yang normal. Salah satu penyebabnya adalah filter ginjal atau glomerulus yang rusak sehingga membuat protein dalam darah bocor keluar melalui air seni. Nah, normalnya ginjal akan menyaring air atau limbah berlebih dari darah untuk dibuang melalui urin. Nah, protein dan zat penting lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh akan dibiarkan tinggal dalam darah karena terlalu besar untuk melewati filter dari ginjal.
Nah, namun bila ginjal rusak, filter tersebut tidak dapat melakukan penyaringan sebagaimana mestinya, sehingga protein dapat masuk ke dalam urin. Tanda protein dalam urin merupakan salah satu tanda penyakit gagal ginjal kronis yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi atau diabetes yang tidak terkontrol. Kemudian bisa juga karena endokarditis, sindrom nefrotik, dan radang pada ginjal. Nah, jika teman-teman merasakan saat buang air kecil ternyata kencingnya berbusa, apalagi disertai dengan warna yang keruh atau warna kemerahan, dan juga disertai dengan rasa mual muntah, kemudian lemas, apalagi sampai ada bengkak pada bagian kaki, wajah, kemudian terjadi nafsu makan yang turun dan merasa sering lelah. Nah, jangan ragu ya untuk segera periksakan diri teman-teman ke dokter. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman semuanya selalu bahagia, sehat, dan selalu semangat ya. Salam catatan harian kuliah. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.